Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bertiga dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Kali ini materi yang akan kami bawakan adalah tentang teknik pengambilan keputusan. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Trigina Nova Yolanda. Saya Rini Alvina. Saya Afrizal B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audien yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan. Untuk itu, pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan nikmat rahmat dan kurnia-Nya kepada kita. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Audien yang berbahagia, pertama kali kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asmendri SAG MPD karena telah membimbing kami dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Baik, untuk materi berikutnya kami akan membahas tentang 5 teknik pengambilan keputusan. 2 teknik pertama akan dibahas oleh Ibu Rini Elvina, yaitu tentang pengambilan keputusan kuantitatif dan kualitatif serta teknik pengambilan keputusan kreatif. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Rini untuk menjelaskan 2 teknik pengambilan keputusan tersebut. Baik, terima kasih Bu Trigina. Secara umum terdapat 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Adapun yang disebut dengan pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Sedangkan pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematik yang dibuat. Dalam proses pengambilan keputusan, Oxbow memperkenalkan 3 fase utama dalam pemecahan masalah secara kreatif. Yang pertama, fase penemuan fakta. Yang kedua, fase penemuan ide. Sedangkan yang ketiga, fase penemuan pemecahan. Jadi, kira-kira di mana letak pentingnya berpikir kreatif dalam Jika ternyata dalam penerapan dan pelaksanaan keputusan tidak tepat atau gagal dalam pelaksanaannya, masih tersedia ide, gagasan, atau cara pemecahan lain yang dihasilkan oleh para pemimpin, manajer, atau anggota organisasi lainnya dalam pertemuan kreatif mereka. Artinya, melalui pemikiran yang kreatif, segala kemungkinan akan keberhasilan maupun kegagalan suatu keputusan sudah disiapkan sebelumnya. atas penjelasan dari Ibu ini. Itulah 2 materi tentang pengambilan keputusan secara kuantitatif, kualitatif, dan kreatif. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Afrizal. Ada 3 hal yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama teknik pengambilan keputusan partisipatif, kemudian teknik pengambilan keputusan modern, dan proses Minow. Untuk lebih lanjutnya kita persilakan kepada Pak Af untuk menjelaskan masing-masing teknik tersebut. Terima kasih Ibu Trigina. Teknik partisipatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Griffin pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi. Beliau mengatakan bahwa partisipasi secara teoritis akademis dalam proses pengambilan keputusan merupakan rencana strategis organisasi sebagai salah satu persoalan utama dalam pengambilan keputusan. Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah gaya kepemimpinan demokrasi dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok. Dalam proses pengambilan keputusan partisipatif merupakan suatu cara untuk pengambilan keputusan untuk menentukan dan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kira-kira apa tujuan penggunaan teknik pengambilan keputusan partisipatif ini, Pak Afrizal? Adapun tujuan dari penggunaan teknik pengambilan keputusan partisipatif ini adalah untuk pergantian akuntabilitas atau mengabaikan tanggung jawab dari atas kepada pusat kekuatan staf. Oke,
Mungkin Pak Af bisa menjelaskan lebih rinci kira-kira bagaimana teknik pengambilan keputusan partisipasif menurut pendapat para ahli. Baik, menurut para ahli, salah satu yang kita kutip adalah menurut Solusu pada tahun 1996 dalam bukunya Pengambilan Keputusan Strategik mengemukakan 4 teknik pengambilan keputusan partisipatif, yaitu yang pertama sumbang saran atau brainstorming, yang kedua teknik kelompok nominal, denominal group teknik NGT, yang ketiga teknik Delphi, dan yang keempat kelompok mutu atau quality circle. Ada tambahan lain dari pendapat ahli yang Pak Afrizal baca? Ya, satu lagi menurut Engkoswara dan Komariah pada tahun 2010 mengatakan ada 2 tipe pengambilan keputusan partisipatif, yaitu keputusan terprogram atau programmed decision. Keputusan terprogram dibuat berdasarkan kebijakan prosedur atau peraturan dan kebiasaan yang dilakukan. Oke, terima kasih Pak Af. Kita lanjut pada teknik berikutnya, yaitu teknik pengambilan keputusan modern. Baik, teknik pengambilan keputusan modern, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era komputer saat ini, di mana berbagai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan telah sangat berkembang dengan canggih dan banyak diterapkan pada berbagai tipe keputusan rutin dan terkadang mengandung resiko. Bagaimanapun juga hasil perhitungan kuantitatif seharusnya digunakan hanya sebagai salah satu pertimbangan atau informasi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan dasar dan mengandung resiko atau ketidakpastian. Kemudian kita lanjut pada yang terakhir tentang proses Minot. Proses Minot pada dasarnya merupakan proses yang rasional dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, proses ini dikembangkan oleh Kepner dan Tregu dengan menerapkan 4 proses dasar yang rasional dalam penggunaan dan penyebaran informasi mengenai masalah organisasi. Kemudian kira-kira tipe-tipe dalam proses Minot ini bagaimana Pak? Menurut Charles H. Kepner pada tahun 1965 ada 4 tipe. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua analisis persoalan, dan yang ketiga analisis keputusan, dan yang keempat analisis persoalan potensial. Mungkin bisa Pak Af jelaskan lebih rinci, misalkan analisis situasi itu seperti apa, analisis persoalan bagaimana, analisis keputusan, dan analisis persoalan potensial itu seperti apa? Baik, Bu Yola, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, ada 4 tipe menurut Charles H. Kepner pada tahun 1965. Yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi adalah analisis penilaian situasi didasarkan pola pikir yang rasional. Yang pertama, analisis ini lebih sebagai teknik evaluatif yang memungkinkan para manajer menggunakan sebaik mungkin analisis-analisis lainnya. Kemudian analisis situasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, kemudian penetapan prioritas, kemudian penempatan. Berikutnya analisis persoalan. Analisis persoalan merupakan proses rasional kedua yang didasarkan pada pola pikir sebab akibat. Analisis persoalan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan persoalan atau pernyataan terjadinya penyimpangan. Kemudian yang kedua, menguraikan persoalan dalam 4 dimensi, mencarikan informasi penting dan relevan di dalam tempat dimensi tersebut untuk menggali sebab-sebab yang memungkinkan. Kemudian menguji sebab-sebab yang mungkin untuk menemukan sebab yang paling mungkin
melakukan verifikasi terhadap sebab yang paling mungkin. Kemudian analisis keputusan. Analisis ini didasarkan pada pola pikir penentuan pilihan. Ada beberapa langkah. Pertama, merumuskan pernyataan keputusan atau yang kita kenal dengan decision statement. Kemudian mengembangkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif. Kemudian menganalisa konsekuensi atau resiko yang merugikan untuk setiap alternatif yang menyangkut kegawatan resiko. Kemudian terakhir, analisis persoalan potensial. Analisis persoalan potensial adalah rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Ada beberapa langkah proses analisis persoalan potensial. Secara ringkas dapat diuraikan. Yang pertama, mengidentifikasi daerah-daerah kritis atau bagian-bagian dalam rencana yang dianggap lemah atau menurut dugaan kita kemungkinannya terjadi penyimpangan adalah lebih besar. Kemudian, mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial, yaitu meramalkan hal-hal yang mungkin menyimpang dalam daerah kritis prioritas berdasarkan tingkat kegawatannya. Kita menyusun persoalan potensial menurut prioritas. Kemudian mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tindakan-tindakan penanggulangan. Terima kasih. Dikembalikan pada Bu Yola. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang berbagai macam teknik pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya para manajer dalam mengambil keputusan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan dapat dilihat dari teknik pengambilan keputusan apa yang digunakan. Pada dasarnya terletak pada kemampuan seorang kepala atau leader atau manajer dalam melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan kontekstual sesuai dengan tahapan proses pengambilan keputusan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.